Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Kami akan mempresentasikan tugas TBA dengan anggota kelompok saya sendiri Falul Lafin dengan NPM 233510137 dan kawan saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NPM 233510687 dan Nanda Saputra 233510478. Untuk slide pertama akan dibacakan saya sendiri, yaitu Turing Machine. Definisi Turing Machine, lalu sejarah Turing Machine, lalu komponen-komponen Turing Machine, cara kerja Turing Machine, penerapan Turing Machine dalam ilmu komputer, penerapan Turing Machine dalam teknologi modern, keunggulan dan keterbatasan Turing Machine, hubungan Turing Machine dengan komputer modern, Turing Test dan kecerdasan buatan, relevansi Turing Machine di masa depan. Definisi Turing Machine. Turing Machine adalah model komputasi teoritis yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936. Ini adalah perangkat abstrak yang digunakan untuk menformal ide-ide tentang algoritma dan komputabilitas. Turing Machine dapat membaca, menulis, dan memproses informasi di sepanjang sebuah pita tak terbatas menggunakan seperangkat aturan yang dikenal sebagai fungsi transisi. Mesin ini tidak hanya menjawab pertanyaan tentang apa yang dapat dihitung, tetapi juga memberikan wawasan tentang batasan dalam komputasi. Sejarah Turing Machine. Latar belakang sejarah pada awal abad ke-20, matematikawan mencoba memahami batas komputasi, salah satunya melalui Exchange problem yang diajukan oleh David Hilbert pada 1928 yang menanyakan apa ada prosedur untuk menentukan kebenaran setiap menyatakan matematika. Alan Turing menjawab tantangan ini pada 1936 dengan memperkenalkan Turing Machine sebagai alat untuk memformal komputabilitas. Kontribusi Alan Turing. Turing menunjukkan bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh algoritma, yang berarti ada batasan dalam apa yang dapat dihitung secara mekanis. Penemuan ini membuka jalan bagi pengembangan teori komputasi dan kemungkinan pemahaman lebih dalam tentang kompleksitas masalah dalam matematika dan komputer. Selanjutnya akan dibaca oleh Muhammad Rizky Ramadan. Kemudian ada komponen-komponen Turing Machine. Turing Machine terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama yaitu tab atau pita, merupakan media penyimpanan yang tak terbatas. Dibagi menjadi kotak-kotak, di mana setiap kotak dapat berisi simbol. Dua, head atau kepala, merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk membaca simbol pada tab, menulis simbol baru, dan bergerak ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga yaitu state register atau register status, yaitu menyimpan status atau kondisi mesin pada saat tertentu. Misalnya status awal atau status berhenti. Yang keempat yaitu transition function, yang merupakan aturan yang menentukan apa yang harus dilakukan mesin berdasarkan simbol yang terbaca dan kondisi mesin saat ini. Fungsi ini mengatur pergerakan kepala, penulisan simbol, dan perubahan status mesin. Kemudian ada cara kerja Turing Machine. Proses kerja Turing Machine dimulai dari status awal, di mana mesin membaca simbol pertama pada tab dan mengikuti aturan dari fungsi transisi. Berdasarkan simbol yang dibaca, mesin akan menulis simbol baru, bergerak ke kiri atau kanan, dan mengubah statusnya. Proses ini berulang hingga mesin mencapai status berhenti atau halt. Contoh sederhananya, misalnya Turing Machine yang menghitung jumlah simbol 1 pada tab. Input tab berisi 1101, mesin membaca 1, mencatatnya, dan bergerak ke kanan. Kemudian mesin berhenti setelah mencapai simbol kosong atau blank. Menghitung jumlah 1 yang ada di tab. Kemudian akan dijelaskan oleh Nanda. Selanjutnya ada penerapan Turing Machine dalam ilmu komputer. Yang pertama ada teori komputasi.
Turing Machine digunakan untuk menganalisis masalah komputasi dan untuk memformalkan konsep komputabilitas. Ini membantu dalam memahami batasan komputasi, seperti masalah halting yang bertanya apakah satu program akan berhenti atau berjalan selamanya. Selanjutnya, pemrosesan bahasa formal. Turing Machine memainkan peran penting dalam mempelajari bahasa formal dan gramatika. Mesin ini membantu dalam desain compiler dan interpreter bahasa pemrograman yang berfungsi untuk mengubah kode sumber menjadi instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer. Dan yang terakhir ada desain algoritma. Turing Machine memberikan wawasan tentang cara mendesain algoritma untuk memecahkan masalah komputasi. Mesin ini digunakan untuk menganalisis dan mengembangkan algoritma dalam ilmu komputer. Selanjutnya ada penerapan Turing Machine dalam teknologi modern. Turing Machine memberikan dasar bagi pengembangan teknologi modern, termasuk yang pertama ada kecerdasan buatan AI. Konsep Turing Machine membantu merancang sistem AI yang dapat memproses data kompleks dan melakukan tugas-tugas yang membutuhkan pengembalian keputusan otomatis. Yang kedua ada kriptografi. Turing Machine berperan dalam pemahaman dasar enkripsi dan deskripsi, serta teknik-teknik kriptografi yang digunakan untuk menjaga keamanan data. Yang ketiga, komputer digital. Komputer saat ini dapat dilihat sebagai implementasi praktis dari Turing Machine, di mana RAM atau hard disk berfungsi sebagai tab, CPU sebagai kepala, dan instruksi pemrogram sebagai fungsi transisi. Selanjutnya ada keunggulan dan keterbatasan Turing Machine. Keunggulannya yaitu universalitas. Turing Machine dapat memodelkan semua algoritma komputasi. Yang kedua ada kesederhanaan. Komponen-komponen mesin sederhana namun mampu menyelesaikan masalah komputasi yang sangat kompleks. Yang ketiga, dasar ilmu komputer menjadi dasar bagi teori komputasi dan pengembangan algoritma serta automata. Selanjutnya ada keterbatasannya. Yang pertama ada praktisan. Turing Machine adalah model teoretis dan tidak praktis untuk aplikasi dunia nyata karena terlalu lambat dan kompleks. Yang kedua ada masalah halting. Turing Machine tidak dapat menyelesaikan masalah halting atau apakah program akan berhenti atau berjalan selamanya. Turing Machine dengan komputer modern. Turing Machine adalah model teoritis namun konsep-konsep dasarnya sangat relevan dengan komputer modern. Komputer digital dapat dianggap sebagai implementasi praktis dari Turing Machine, di mana yang pertama, tab setara dengan memori komputer atau RAM atau hard disk. Selanjutnya ada head, setara dengan CPU yang membaca dan menulis data. Yang terakhir ada transition function, setara dengan instruksi pemrograman yang dijalankan oleh komputer. Meskipun lebih cepat dan praktis, komputer dapat memiliki batasan yang sama seperti Turing Machine dalam hal komputabilitas, yaitu dalam masalah yang dapat dihitung oleh algoritma. Turing Test dan kecerdasan buatan. Turing Test yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1950 adalah uji untuk menilai kecerdasan buatan AI. Uji ini berusaha untuk menentukan apakah mesin dapat meniru perilaku manusia hingga tidak dapat dibedakan dari manusia itu sendiri dalam percakapan. Ini menjadi salah satu pengaruh besar dari teori Turing Machine dalam pengembangan AI dan pemrograman komputer. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky. Kemudian ada relevansi Turing Machine di masa depan. Walaupun saat ini teknologi telah berkembang jauh melampaui Turing Machine, konsep ini tetap relevan dalam penelitian dan pengembangan komputer masa depan. Penelitian tentang komputasi kuantum yang berusaha mengembangkan komputer yang lebih cepat dan efisien masih mempertimbangkan prinsip dasar dari Turing Machine. Dengan begitu, Turing Machine tetap menjadi landasan penting dalam memahami potensi dan batasan komputasi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Lul. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Turing mesin yang diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936 adalah model komputasi teoritis yang memainkan peran penting dalam memahami batasan komputasi dan konsep algoritma. Meskipun bersifat teoritis, Turing mesin telah memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan ilmu komputer, termasuk teori komputasi, desain algoritma, kecerdasan buatan, dan kriptografi. Meskipun tidak praktis digunakan langsung dalam aplikasi sehari-hari, prinsip-prinsipnya tetap relevan dalam pengembangan teknologi komputer modern dan masa depan, termasuk penelitian komputasi kuantum. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.